Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang tasawuf. Sebelumnya, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Saro. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Syahputri. Perkenalkan, nama saya Raffi Bagas Kumara. Perkenalkan, nama saya Rikunia Puji Pangestu. Perkenalkan, nama saya Andika Rizky Saputra. Perkenalkan, nama saya Helmi Candi Pradipta. Saya akan menjelaskan apa itu tasawuf dan pengertian tasawuf menurut beberapa para ahli. Tasawuf atau dikenal juga sebagai sufisme merupakan suatu ajaran tentang bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun dahir dan batin untuk dapat memperoleh kebahagiaan abadi. Pengertian tasawuf menurut para ahli: 1. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tasawuf merupakan mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan halwat, riya, gloh, taubah, dan ikhlas. Menurut Al-Junaid, tasawuf memiliki makna kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia, serta memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan serta hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhoi Allah, serta bergantung pada ilmu-ilmu hakikat. Yang ketiga, menurut Syekh Ibnu Ajibah, ilmu tasawuf menurut Syekh adalah ilmu yang akan membawa seseorang agar dapat dekat bersama dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui penyucian rohani serta mempermanisnya dengan amal-amal soleh. Jalan tasawuf yang pertama dengan ilmu, yang kedua amal, serta yang terakhir adalah karunia ilahi. 4. Menurut Haji M. Amin Syukur, tasawuf sebagai suatu latihan dengan kesungguhan atau riyadloh mujahadah untuk kemudian dapat membersihkan hati, mempertinggi iman, serta memperdalam aspek kerohanian seseorang. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan tasawuf sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Terdapat beberapa versi tentang munculnya ilmu tasawuf. Ada yang percaya bahwa tasawuf telah ada sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Ada pula yang meyakini bahwa tasawuf muncul setelah kerasulan Nabi. Tasawuf sendiri muncul sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Sebagian pendapat kemudian mengatakan bahwa paham tasawuf sebagai paham yang telah berkembang sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasulullah. Hal ini kemudian berasal dari orang-orang daerah Irak dan Iran yang baru masuk Islam sekitar abad ke-8 Masehi. Meski sudah masuk Islam, hidupnya tetap memelihara kesahajaan serta menjauhkan diri dari berbagai kemewahan dan kesenangan keduniaan. Saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan tasawuf sesudah zaman Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Tasawuf yang berasal dari zaman Nabi Muhammad SAW, sebagian pendapat lainnya menyatakan bahwa asal-usul ajaran tasawuf berasal dari zaman Nabi Muhammad SAW, berasal dari kata Belanda atau sufa, dan pelakunya disebut juga dengan al-sufa. Seperti telah disebutkan di atas, mereka kemudian dianggap sebagai penanam benih paham tasawuf yang berasal dari pengetahuan Nabi Muhammad. Tasawuf muncul setelah Nabi Muhammad SAW. Pendapat lainnya mengungkapkan tasawuf muncul ketika pertikaian antar umat Islam di zaman Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, khususnya disebabkan oleh faktor politik. Pertikaian yang terjadi antar umat Islam disebabkan oleh faktor politik dan perebutan kekuasaan yang terus berlangsung di masa khalifah-khalifah sesudah Utsman dan Ali. Muncullah masyarakat yang bereaksi terhadap hal tersebut. Berbagai gerakan uzlah, yaitu menarik diri dari hinggar-hinggar masalah duniawi. Lalu muncullah gerakan tasawuf yang saat itu dipelopori oleh Hasan al-Basri pada abad kedua Hijriah. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip tasawuf.
Terdapat beberapa prinsip yang dapat dilakukan dalam bertasawuf. Menurut ahli sufi, Profesor Angga dalam The Hidden Angels of Life, prinsip tasawuf yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Zikir. Zikir kemudian bertujuan mendekatkan diri pada Tuhan melalui doa serta melantunkan lafaz zikir. 2. Fikri atau meditasi. Saat pikiran merasa bingung atau bertanya-tanya, pusatkanlah perhatianmu yang kamu miliki ke dalam diri dengan berkonsentrasi pada satu titik. Meditasi sebagai suatu perjalanan kegiatan mental diri dunia eksternal menuju suatu esensi diri. 3. Sahir atau bangkit. Dengan membangkitkan jiwa dan tubuh sebagai profesor mengembangkan kesadaran mata dan telinga. Selain itu juga sebagai suatu proses mendengarkan hati serta proses meraih akses menuju potensi diri yang tersembunyi. 4. Jui atau merasa lapar. Merasakan lapar pada hati dan pikiran untuk kemudian bertahan mencari serta mendapatkan suatu kebenaran. Proses ini kemudian melibatkan hasrat dan keinginan yang mendalam untuk tetap tabah serta sabar dan mencari jati diri. 5. Sum atau menikmati keheningan. Berhenti berpikir serta mengatakan berbagai hal yang tidak perlu. Kedua hal ini merupakan proses menenangkan lidah serta otak serta mengalihkan dari godaan eksternal menuju Tuhan. Saya akan menjelaskan dasar ilmu tasawuf dalam Al-Quran. Yang pertama ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil musyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Yang artinya, hanya milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Yang kedua ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza salaka ibadi anni fa anni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Saya di sini ingin menjelaskan tentang aliran ilmu tasawuf dan bentuk ajarannya. Yang pertama ada tasawuf akhlaki atau disebut sunni. Tasawuf akhlaki ini merupakan suatu tasawuf yang berkonsentrasi kepada teori-teori berperilaku akhlak serta teori budi pekerti. Dengan berbagai metode tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya, tasawuf seperti ini kemudian berupaya untuk menghindari akhlak mazmumah atau perilaku buruk dan mewujudkan akhlak mahmudah atau perilaku baik. Yang kedua ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini merupakan suatu tasawuf yang didasarkan kepada gabungan teori-teori tasawuf serta berbagai filsafat atau yang bermakna metafisis atau mistik. Tasawuf ini juga kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli sufi sekaligus filsuf. Yang ketiga ada tasawuf syi'i. Tasawuf syi'i kemudian beranggapan bahwa manusia dapat meninggal dengan Tuhannya karena ia memiliki kesamaan esensi dengan Tuhannya. Menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Tastani, kemudian melihat kedekatan serta kesamaan antara tasawuf falsafi dan tasawuf syi'i terkait pandangan hulul atau ketuhanan iman-iman mereka. Berikut presentasi dari kelompok 6 tentang tasawuf. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.